Bentar. Oke, sip. Jadi di sini kita mau bahas tentang reducer dan finite state machine sebenarnya. Jadi kita bahas yang reducer dulu. Oke, jadi aku mungkin ini dulu ya Mas ya. Di sini ada Mas Jansen, aku bareng Mas Jansen. Jadi aku mau jelasin dulu mungkin ini konsepnya kayak gimana gitu ya, konsepnya si contoh kasus yang aku bawain sekarang gitu. Jadi ini sama aja Mas kayak kemarin itu ada apa namanya, ada loading state-nya, ada error-nya gitu ya. Tipikal data fetching seperti biasa lah. Terus ada array yang buat menyimpan items-nya gitu kan, yang sudah ke fetch. Terus ada input value-nya, karena di sini ada apa namanya, inputan buat nge-search. Jadi modelnya aku nge-search dulu, misalkan apa, iPhone gitu misalkan ya. Ini ada text preview-nya lah yang kita ketikkan. Terus kita submit, dia loading, nah baru muncul gitu ya. Jadi si input value ini buat tadi, buat apa namanya, state buat ngecek value-nya tadi itu. Terus by default dia ngambil dari local storage. Yang ini hash, ini aku masih pakai hash router ya, masih belum pakai yang Node.js. Tuh, terus side effect-nya seperti biasa, kalau misalkan hash-nya berubah, aku ubah historinya. Input value-nya kalau berubah, aku persis ininya, si local storage-nya, ya kan. Input value-nya, state-nya aku simpan ke local storage. Terus kalau misalkan loading-nya berubah gitu ya, loading-nya dari false, kemudian berubah jadi true gitu, aku ngelakuin data fetching di sini. Ya, seperti biasalah. Kalau untuk komponen-komponennya ini sama semua. Aman, kayak biasanya lah ya. Kayaknya nggak ada yang perlu aku jelaskan secara spesifik. Oke, sampai sini aman ya Mas ya? Oke, nah di sini aku mau ceritain problemnya dulu nih, buat melatar belakangi si reducer tadi gitu ya. Jadi sekarang gini konsepnya, kayaknya aku perlu bikin Figma. New Figma Jam. Oke, jadi sekarang konsepnya gini kan ya, punya kita itu adalah di sini kita punya komponen gitu. Kita ada komponen ini nih. Terus komponen ini kan kayak kita akan pasang event handler di komponen itu. Misalkan apa ya, on click, on press, on change dan kawan-kawan kayak gitu kan. Nah, di mana event handler ini akan berubah state. Ya kan? Jadi state kita tadi apa tuh? Ada hash lah dan kawan-kawan gitu ya. Ada input lah. Ada products lah. Dan apapun itu. Yang merubah event handler bakal merubah state gitu kan, pakai set state ya kan, pakai set state. Dan si state ini gitu ya akan menyebabkan set effect ya kan. Nah set effect-nya apalah, fetching lah apalah gitu kan, fetching data lah, persisting local storage, persisting to local storage. Apapun itu yang terjadi ketika state kita berubah gitu kan, yang trigger. Nah ini standar lah ya, udah apa namanya, udah kebayang lah ya kayak gini ya Mas ya. Nah ini so far so good dengan arsitektur kayak gini. Cuma permasalahannya adalah apa yang terjadi ketika state kita yang di sini nih itu kayak makin gede gitu loh. Kayak kita punya satu state, ya kita masih belum pisah-pisah ya state-nya ya, masih satu gitu. Dan ini nih ada banyak gitu. Jadi gak cuma kita tadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma ada 5 state. Tapi bayangin nanti itu kayak ada ya mungkin 10, 20 gitu ya. Karena kita jadiin satu ya.
nanti akan susah nge-manage-nya. Kenapa kok susah gitu ya? Bukan susah dalam artian susah merubahnya, bukan, tapi kayak susah nge-maintain-nya. Kenapa? Karena di sini ya kita nggak tahu bagaimana state kita ini akan dirubah oleh komponen atau oleh event handler di sini. Suka-suka event handler aja. Dia jalanin set state, merubah input value-nya bisa. Dia jalanin set state, merubah products jadi awalnya ada banyak terus diubah jadi kosong, itu bisa. Jadi kayak freestyle aja merubahnya. Jadi gak ada permission di sini. Ya, suka-suka aja gitu kan. Tiba-tiba nih, ini awalnya loading gitu ya, false gitu misalnya. Terus diubah jadi string kosong gitu. Bisa-bisa aja gitu kan. Ya pertama karena kita gak pakai TypeScript ya kan. Pakai TypeScript bisa dicegah perubahan tipe data kayak tadi dari boolean ke string. Cuma poinnya tetap, problemnya tetap. Karena kita nggak punya aturan gimana cara ngerubah loading ini dari false jadi true. Ya kan? Bisa aja tiba-tiba kita di product item kita jalanin set state ya kan. Tiba-tiba loading dibuat true gitu kan. Ya, kayak nggak ada permission. Terus loading dibuat true, input value-nya dibuat apa gitu kan. Bebas, terlalu bebas. Jadi kita nggak bisa memprediksi. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana state kita itu akan berubah, aturan-aturannya seperti apa. Ini gak ada aturan sama sekali, bebas saja gitu kan. Karena set state itu bisa merubah semuanya. Dan itu akan menjadi masalah kalau state kita itu sudah banyak. Ini dasarnya karena nggak ada dasar perubahan di setiap state ini, arahnya aturannya gimana ya? Itu problemnya. Nah, maka dari itu problemnya ya. Nah, cara buat nge-solve-nya gimana? Lahirlah konsep yang namanya state reducer, atau orang-orang biasanya punya reducer doang gitu. Ini konsep yang dipakai di banyak library, salah satunya Redux gitu kan. Di React sendiri juga ada. Nah, idenya kayak gimana buat nge-solve tadi itu? Idenya adalah dengan menambahkan satu layer lagi di sini. Ini aku pisah ya. Ini yang tadi, ini yang pakai reducer nanti. Nah, idenya itu adalah ini nih. Aku tutup dulu. Oh, sorry, kayak gini harusnya. Aku putus. Nah, ini agak geser. Nah, di tengah-tengah sini nih, kita kenalkan konsep baru atau layer baru, namanya reducer. Boom. Nah, bayangin reducer inilah yang akan menjadi satpam gitu ya, yang akan menjadi pengatur bagaimana cara merubah sebuah state. Ini, jadi reducernya yang akan melakukan set state ke sebuah state. Nah, event handler itu ngapain? Ya kan? Sekarang. Nah, event handler itu akan mengirimkan sebuah action type namanya. Ya, atau action lah, kepanjangan action type. Akan melempar sebuah action ke reducer, dan reducer ini akan menentukan, oh kalau actionnya ini aku harus ngapain ke state-nya gitu. Contoh actionnya ya. Misalkan contoh action. Kita coba pakai kasus yang ini. Nah, contoh-contoh actionnya di sini. Misalkan ya, fetching. Misalkan. Aku pakai huruf besar ya, soalnya biasanya huruf besar gini. Oh, kalau misalkan reducer ini menerima action fetching, maka aku akan merubah. Aku tulis di mana ya? Oh, di sini deh. Aku akan merubah state-nya itu loading-nya jadi true, datanya jadi kosong, error-nya jadi kosong, jadi empty. Terus apa? Oh, ada fetching error. Oh, kalau fetching error, loading-nya dibuat false, datanya dibuat kosong, errornya, nah diisi nanti apa pesannya gitu kan. Nah, message dah, sama message. Nah. Oh, ada lagi apa? Oh, fetching sukses misalkan. Nah, apa nih ininya? Apa namanya? Akan berubah seperti apa state-nya? Oh, loading-nya false, datanya itu kosong. Salah, datanya itu ada isinya. Errornya empty string misalkan.
Nah, selain itu kalau dia ngirim action apapun ya, apalah misalkan action yang belum ada, misalkan lalala gitu kan, yang nggak ada, ya nggak akan berubah, state nggak akan diubah, tetap aja karena invalid, type-nya invalid, action type-nya invalid gitu. Nah, jadi dengan seperti ini ya konsepnya, event handler itu hanya bisa mengirimkan action. Actionnya pilihannya terbatas, ya mau fetching error, atau fetching sukses. Dan reducer yang akan mengupdatekan sesuai dengan kriteria yang kita buat di reducer nanti. Secara tidak langsung kalau kayak gini, di grouping ya, kalau patching tuh data yang akan diubah tuh ini. Yap. Lebih terkotak-kotak ya. Yap, lebih predictable. Ya gak sih, kayak kamu punya kumpulan state di sini, terus aku tanya ke kamu nih, state kita ini berubahnya kayak gimana ya? Kalau kayak gimana ya? Oh, kalau kita itu lagi nge-fetching dia akan seperti ini, kalau error dia seperti ini, kalau sukses seperti itu. Selain itu, nggak bisa. Itu aja possibility-nya. Bayang ya? Bayang. Nah, sampai sini ada yang mau ini dulu mungkin, Mas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini nggak ada sih. Paling masih kepikiran nanti dibuatkan satu layer barunya tuh di bagian mana nantinya. Iya, implementasinya ya. Nah, kita masuk ke implementasinya ya. Oke, jadi konsepnya si reducer ini ya kan. Sebenarnya untuk implementation ke code-nya kita perlu membuat sebuah function. Aku bikinnya di sini deh. Function, ini belum pakai modularization ya, jadi satu dulu, nggak apa-apa. Function reducer misalkan. Nah, si reducer ini ya itu akan menerima state sebelumnya, ini pref state, gitu kan, sama menerima actionnya. Apa nih actionnya? Dia mau ngapain gitu kan? Nah, nanti apa yang akan kita lakukan sini? Ini cara ngodingnya bebas, tapi biasanya yang ditunjukkan di tutorial dia pakai switch case biasanya. Ya aku ikutin aja udah. Nah, yang di switch itu apa? Yang di switch itu adalah actionnya. Jadi action.type. Nah, apa nih? Tipe actionnya apa nih gitu ya? Jadi action itu sebenarnya sebuah objek. Iya. Jadi type-nya apa nih? Mau apa? Oh, contoh tadi ya, kita pakai ini nih. Oh, fetching gitu kan. Sebenarnya fetch gitu aja ya, biar gak panjang. Fetch gitu. Nah, dan si reducer ini harus mereturn bentuk state selanjutnya. Jadi contoh, aku harus return di sini. Aku harus return state selanjutnya. Nah, state selanjutnya maksudnya state yang terbaru ya, seperti apa? Oh, state yang terbaru itu adalah tadi loadingnya dibuat true, datanya kosong, errornya kosong. Oke. Ini aku copy ya. Boom. Nah, loadingnya true, produknya kosong, error message-nya kosong gitu kan. Terus, nah sisanya yang hash sama input value kan nggak berubah kan? Nggak ada hubungannya sama fetch. Fetch tidak merubah hash sama input value. Jadi kalau aku misalkan input value-nya isinya itu sedang iPhone tadi misalkan. Terus aku trigger action fetch, ya nggak berubah, tetap aja iPhone gitu. Nggak ada hubungannya. Action fetch ini tidak mempengaruhi input value. Oh ya udah, berarti kita bisa nge-spread si pref state-nya. Nah, sehingga yang hash input value tidak akan berubah. Gitu. Oke. Bayang ya Mas ya? Ya, di return-nya harus tetap full ya. Kenapa? Di return-nya tetap full semua. Harus tetap semua. Yang dimasukkan diketikkannya yang berubah aja ya. Secara spread ya. Nah, terus apa lagi? Kita punya apa? Oh, fetch success. Oke, fetch success. Nah, sama, return aja. Boom. Loadingnya dibuat false, ya kan? Nah, produknya, apa nih isinya gitu kan? Apa? Masa kita hard code gitu kan? Nggak mungkin ya.
harus sesuai sama data yang di fetching kan. Nah, caranya nanti gimana ngisinya? Nah, action ini kan sebuah objek. Nah, biasanya objeknya tuh punya dua properti. Tapi ini bukan ini ya, bukan kalau nggak ngikutin nanti error, enggak, ini cuma best practice lah, aturan yang biasanya dipakai orang-orang. Jadi action itu punya type, ya. Dia type-nya apa? Fetch success, error atau apa. Terus dia itu juga punya payload. Nah, kita masukkan payloadnya di sini. Jadi payload ini nanti isinya adalah produknya apa? Oke, kamu sukses. Tapi apa? Datanya apa gitu loh. Karena kalau kamu ngomong sukses, fetching-nya berhasil. Ada pertanyaan selanjutnya kan? Pertanyaan selanjutnya adalah, oke, fetching-nya sukses. Tapi apa ya datanya? Nah, makanya ada payload, ada informasi tambahan di sana. Selain type. Begitu juga dengan fetch error. Nah, kalau fetch error apa? Nah, kita akan nge-return pref state-nya, loading-nya false, nah produknya kosong misalkan, kita reset. Error message-nya, nah ambil dari payload. Nah, nanti berarti payload-nya kita isi dengan error message-nya. Nah, sampai sini gimana, Mas? Masih aman? Aman, Mas. Aman ya. Ini aku lanjutin dulu ya semuanya ya. Aku udah pernah bikin, jadi udah kebayang apa action-actionnya apa aja. Kita juga butuh action change input. Buat apa? Buat nanti ngupdate ini. Ngupdate ini. Kita ketikkan. Itu Mas, potong dikit. Jadi ini tuh jatuhnya semua perubahan sistem itu dibuat di satu tempat gitu ya, untuk jadi layernya itu ya. Yap, biar aman. Ya sih, switch cache jadinya enak banget ya buat bikin kalau misalnya ada yang baru. Jadi kalau ada yang ngebug, bukan ngebug ya, apa ada yang problem sama perubahan state-nya, ya kamu tinggal lihat di sini di reducer gitu. Apalagi nanti kalau udah gede state-nya. Nah, kalau masih kecil kayak gini masih kayak malah jadi panjang gitu kan, malah jadi gak worth it gitu. Tapi idenya tadi. Nah, kalau change input berarti inputnya aku ubah input value ya. Oke, input value. Aku ubah jadi tergantung payloadnya. Ya kan? Yang lain tidak berubah. Nah, sebenarnya aku juga bisa bikin, ini bebas sebenarnya. Kan change input kan ngerubah inputan. Bisa aja aku bikin satu action lagi namanya empty input misalkan. Oh, kalau nah, juga kalau mau di empty ya kan. Kan aku udah clear nih. Nah, atau clear input gitu misalkan. Boleh. Tapi kan ini kalau mau nge-clear bisa pakai ini, bisa pakai change input. Tapi payloadnya dibuat string kosong aja gitu. Oh, bisa juga. Jadi bebas gitu loh. Nah, di sini aku nggak pakai clear input ya. Aku langsung aja ke case satunya. Case satunya itu adalah untuk merubah ini. Apa ini namanya? Hash routernya. Buat pindah ke about atau balik ke home. Jadi navigate gitu misalkan. Oh, navigate. Itu aja deh. Nanti yang berubah itu adalah hash-nya. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau dia bukan fetch success, error, change input, navigate, kalau dia bukan itu semua tipenya, maka aku akan melakukan apa? Aku akan return pref state-nya. Gak aku sentuh. Kayak gitu. Ya, sampai sini gimana Mas? Aman? Ini sih aman. Cuman yang lagi dibayangkan tuh ini reducer dipakainya tuh di mana? Sebelum on state change atau nah itu posisinya di mana ini. Nah, kita lihat kembali yang ini ya. Nah, kalau on state change kan di sini Mas, side effect dia kan? Ya, betul. Reducer di sini deh. Kira-kira di mana dia? Dipanggil di on state change apa dipanggil di mana? Sebelum oke, berarti benar-benar di komponen ya. Komponennya kalau ada set state dimasukin ke reducer sekarang ya.
kita ganti nanti. Jadi lewat reducer harusnya. Tapi kita nggak bisa langsung panggil reducer. Nah itu aku jadi pertanyaan juga. Karena Ini kan kalau set state biasanya kan dari set state langsung kan ke tadi ke perubahan state kan. Nah berarti ini set state sebelum apa sesudah? Nah sesudah. Jadi gini. Ini kalau kita panggil sebenarnya tinggal gini ya. Kalau ikut teorinya ini ya, strukturnya ini ya, harusnya kita gini nanti jadinya. Aku panggil reducer di contohnya di mana ya yang aku set state ya. Set state. Di sini deh, di sini deh, di sini deh. Sini ya. Nah, kan aku harusnya gini nih. Tadinya cuma set state, sekarang aku harus gini. Panggil reducer, ya kan? Pref state-nya berarti kan ambil dari state yang ini nih. State, koma. Action-nya apa nih? Oh, misalkan type-nya navigate gitu ya. Payload-nya udah kasih payload ya. Ah ya. Payload-nya adalah ini, url.hash. Nah, ini kan nge-return ini ya, nge-return state yang baru ya. Ya kan? Cons sama dengan state. Nah, ini next state yang baru nih. New state lah, misalnya new state ini. Terus panggil set state. Ya kan? Tuh. Jadi panjang ya. Jadi panjang ya. Kayak secara konsep oke gitu kan, tapi setelah diterapin ke codingan jadi tambah panjang nih di sini cara pakainya nih di komponennya. Awalnya harus bisa langsung set state, tapi sekarang kita harus panggil reducer buat menghasilkan state baru di set statein. Ini bandingin sama ini. Itu problemnya kalau kita langsung pakai reducernya di komponen. Ya betul. Inilah. Emang ada cara lain? Oh ada, buat abstraksi. Nah, kita bikinkan satu function lagi. Misalkan buat send action atau dispatch. Bebas sih. Kalau di React ngomongnya dispatch. Kalau di Redux kayaknya dulu send kayaknya, lupa. Itunya buat inilah, buat ngirim action lah. Send action. Nah, dia ngapain? Nah, ini aku pindahin ini. Iya. Nah, di sini mana nih? State aku dapat dari atas. Oke lah, gak perlu dimasukin parameter. Wah, ini nih. Aku pindahin, jadi harus jadi parameter ini. Nah, action. Tuh. Nah, sehingga di sini gimana? Ya tinggal send action. Nah, actionnya apa? Tuh. Selesai. Tuh. Jadi mirip-mirip sama pakai set state ya. Iya. Itu tadi ceritanya ngegabungin kerjaan gua tadi jadi satu tempat biar bisa dipakai ulang-ulang ya. Yap. Ini abstraksi buat menggunakan reducer di komponen. Kalau reducernya langsung dipakai, wah panjang tadi codingnya. Di mana-mana kan. Ulang-ulang ya. Ya. Panggil reducer, set state, panggil reducer, set state, jadi gitu. Ya udah kita bikin abstraksi aja tuh. Sebentar, oke. Ya, aman ya. Nah, ini tinggal kita ini tinggal ini kenapa aku ada history post state di sini? Harusnya nggak perlu karena udah ada set effect-nya. Ntar aku hapus dulu. Nah, ini harusnya masih aman nih. Oke, masih aman. Oke, aku lanjut terapin ini ya, nerapin apa namanya? Send action-nya di beberapa tempat ya. Cari set state lagi. Oke, di sini. Nah, ini untuk merubah input value. Oke. Berarti tadi untuk merubah input value apa action-nya? Change input. Oke, kita ubah change input. Nih, change input. Nah, payload-nya apa? Oh, infant target value. Ini juga, wah ini nge-clear ya kan? Nah, apa payload-nya kosong. Terus ini apa? Oh ini ngeklik terus dia mau membuat loading nih. Mau nge-fetching ya kan? Kalau aku klik tombol submit, dia mau fetching kan? Iya. Nah, ini langsung diganti, jangan set state. Apa? Send action type-nya apa? Fetch. Nah, payload-nya nggak usah udah. Karena di fetch itu tidak membutuhkan payload.
Nah, kan nggak ada ya. Nggak ada action.payload di sini. Iya, dia nggak butuh produk. Terus mana lagi set state? Cari lagi. Oh, ini ada di sini. Ini aku belum. Ini kayaknya sebenarnya bisa langsung send action fetch juga di sini sih. Sub. Nah, ntar kita coba ya nge-break apa enggak. Set state, cari lagi set state. Ini definisinya bukan. Wah, di sini nih. Nah, ini apa nih? Oh, ini ketika dia itu sukses ya kan? Nah, send action. Apa actionnya? Fetch success. Nah, fetch success. Apa payloadnya? Payloadnya itu nih data.products. Nah, ini hapus. Boom. Terus ini apa? Oh, ini ketika gagal. Oke. Apa? Fetch violet atau fetch error. Fetch error. Payloadnya apa? Error message-nya ambil dari mana? Oh, ini err.message. Sub. Kayaknya ada yang kurang ya. Oh, enggak. Aman. Udah sih harusnya. Set state di atas, yang di sini set state, di atas set state. Udah. Harusnya ini aman. Kalau set effect nggak ada yang berubah karena tetap yang dilihat side effect bukan action, bukan apa, tapi adalah state-nya. State apa yang berubah dia ngapain, state apa yang berubah ngapain. Kita ya error. Missing after argument list index.js 33. Nah, kan bener kan ada yang kurang nih. Bentar ya. Oh, udah. Ada titik komanya tadi. Harusnya nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Bisa satu baris nggak biar lebih rapi? Oh, nggak mau. Coba. Nggak mau. Ya udah deh. Sep. Oke, pertama udah fetching. Terus aku ketik coba ya. Laptop. Nah, udah jalan. Submit. Oke, jalan. Suksesnya juga jalan gitu ya. Clear ke jalan. Submit. Oke. Aku mau salahin dia. Mau dibuat error. Ntar aku harus blok yang mana? Yang ini harusnya. Blok request domain aja. Oke, ini udah di blok. Submit. Oke, file to fetch. Aku iniin lagi. Unblock. Submit. Oke, jalan. Dah, gitu untuk reducer. Ini aku yang aku bayangkan ketika mendengar kata reducer pertama. Harapannya sih reducer itu mengurangi ya. Pengennya tuh ya ada yang dikurangi gitu. Reducer ternyata yang dikurangi itu bukan codingnya sih. Bukan apanya, Mas? Bukan codingnya yang dikurangi. Bukan codingnya. Justru ya. Tambah panjang nih, tambah banyak aturan. Aku awalnya kepikirannya reducer itu mengurangi codingannya lah. Soalnya namanya reducer ya. Ternyata benar sih tetap mengurangi. Yang kurangin itu ternyata kesalahan ya, error-errornya. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari filosofinya, aku nggak tahu ya filosofi terciptanya reducer ini kayak gimana. Tapi kalau aku dalami gitu ya si reducer ini. Sebenarnya namanya reducer juga agak salah sih, state reducer gitu kan. Dimana yang awalnya event handler itu harus nge-manage state-nya sendiri. Ubah kayak gini, ubah kayak gitu kan. Sekarang ada satu layer yang mengatur itu. Sehingga event handler itu cuma kirim action dan nggak perlu ngurusin state yang sebanyak itu tadi. Ada reducernya, ada pengurangnya, ada pengurainya di tengah gitu loh. Kayak gitu sih yang aku ini ya. Belum baca teorinya lebih dalam sih. Tapi ya problem dan konsepnya kayak gitu. Ternyata ya Kak, harapan orang kan mikirnya reducer berarti ngurangin codingan nih, diperkecil. Ternyata kayaknya bukan, ngurangin ya tadi yang kesalahan. Karena kan di grouping jadinya kan. Ya, jadi karena kita kan bisa bikin loading, dibuat true,
tapi datanya masih ada atau errornya masih muncul gitu kan. Yang sering kejadian sebenarnya kita statusnya sedang loading data, tapi kadang data dan errornya tuh masih ada yang nempel. Itu yang lebih dipertegas sih ini, lebih dikotakkan tadi. Oke, sip. Udah? Aman? Aman. Oke. Mau lanjut ke ini, state mesin? Boleh. Nah, ini satu abstraksi lagi di atas reducer state mesin itu. Ini biasa jangan tadi ini. Kenapa? Di-share. Yang tadi hasilnya. Oh ya, siap. Tenang. Yang ini ya? Iya. Aku udah siapin ini kok, sudah siapin repo-nya. Ntar aku cari ya. Aku kirim seperti biasa. Kenapa? Kayaknya kurang lebih ini ada di sini kayaknya. Iya, ada di ini di repo-repo. Ntar aku kirim. Oke, sip. Kita lanjut lagi ke finite state mesin gitu ya. Nah, ini so far so good. Udah ada reducer ini ya. Gitu kan. Cuma sekarang aku pengen lebih menyelam ke, kan tadi kan kita ngomongin soal bagaimana kita merubah sebuah state, ya kan, di reducer ini, ya kan. Dimana cara merubah state-nya sekarang diatur oleh reducer, gak freestyle kayak sebelumnya. Nah, sekarang aku mau lebih fokus ngebahas ke bagaimana kita mendesain state-nya atau mendefinisikan state-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita state itu kan kayak ada apa namanya, ada loading, product, sama error message. Nah, ada kayak gini nih. Nah, ini sebenarnya bisa menyebabkan, dengan kita bikin 3 state kayak gini ya, kita bisa menyebabkan yang namanya impossible state gitu. Nah, impossible state itu apa? Impossible state itu adalah kombinasi state yang bisa terjadi dan make sense kalau berdasarkan struktur data, tapi dari sisi user itu gak make sense. Nah, jadi gini, aku jelasin lebih detail ya. Kan user itu kan, kita ngomongin user ya, dia ngelihat apa namanya fitur kayak gini kan, ada beberapa possibility atau ada beberapa state yang dia lihat di layar. Yang pertama, loading, ya kan, dia bisa ngelihat loading kan ya, ada loading. Terus user bisa ngelihat sukses, ya kan, atau ya showing data lah ya. Sama ketiga, dia itu bisa error. Atau kalau misalkan mau tambah lagi ada empty, ya kan, kalau datanya kosong, ya kan. Misalkan mungkin aku, ini kayaknya aku ada empty-nya juga deh. Nah ini nih, produk empty. Tuh. Ada 4. Ada 4 possibility yang bisa dilihat oleh si user gitu kan. Nah, dan 4 state ini ya, 4 tampilan ini atau 4 kondisi ini, itu untuk menampilkannya ke layar, kita sebagai developernya ya, itu perlu mengkombinasikan beberapa state. Contoh ya, aku lihat di home-nya kayaknya, atau di product list-nya ya. Nah ini nih. Tuh. Aku menggabungkan beberapa kondisi-kondisi. Nah, ini nih kalau ketukar ya, itu bakal apa namanya, bakal salah gitu. Ya misalkan nih, yang ini nih, kondisi yang ini nih, state.products.length, aku misalkan pindah ke atas gitu ya. Nah kayak gini nih. Jadi aku ngecek product length-nya dulu, dia empty apa enggak. Baru ngecek error gitu kan. Nah ini akan ada bug nih. Kalau kayak gini. Nah, apa bug-nya? Contoh ya. Di sini aku buat dia itu error. Blok lagi, mana tadi? Wah, nggak ada. Ntar aku blok dulu. Blok request domain. Hah? Kok unblock? Blok request domain. Oh ini.
Terus aku search iPhone. Nah, nih. Dia kan error ya, Mas ya. Tapi yang kita lihat produk empty. Tuh. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kondisi buat ngecek kosong enggaknya kita taruh atas. Sedangkan ini kosong bukan karena datanya kosong, tapi karena kita gagal fetching. Kebayang nggak? Makanya si error message ini kita wajib taruh di atas dulu. Nah, kayak gini. Cek errornya dulu, baru ngecek kosong apa enggak. Ya. Jadi di sini sekarang, apa ya, urutan pengecekan itu jadi masalah gitu loh. Ya, betul. Harus loading dulu. Harus error message. Harus panjang produknya. Harus apa? Harus urut. Kalau nggak mau dibuat urut gimana? Dipanjangin. Contoh. Ini mau ditaruh atas nih ya. Kembalikan dulu ya. Bisa nggak? Nah, ini mau ditaruh di atas nih. Gimana caranya biar dia agak ke sini kalau apa namanya? Error message-nya ini. Jadi cek di sini. Apabila state dot error message-nya sama dengan kosong dan panjangnya itu kosong, maka empty, ya kan? Jadi nambah kondisi lagi, ya kan? Tapi kalau kayak gini harusnya solve. Nah nih, ya kan? Jadi file itu fetch bukan empty. Tapi kalau kita unblock, kita terus cari yang nggak ada, submit. Nah, produk empty. Jadi kalau nggak mau urutannya itu bermasalah, kita harus detail, harus panjang nih gitu. Kombinasikan. Kebayang nggak ya Mas ya? Kebayang. Justru jadi kudu dipikirin kemungkinannya ada berapa terus dijadiin. Iya. Ini kayak, apa permutasinya lah jatuhnya kalau orang-orang yang tahunya. Iya kayak mau kayak gini aja mikir berat gitu kan. Itu. Jadi kalau dipikir-pikir ya banyak kombinasinya. Kalau mau ngecek loading, mau dikombinasiin ya, biar urutan nggak jadi masalah. Ya kita ngecek loadingnya true apa enggak, ya kan? Loadingnya harus true. Terus kalau sukses, loadingnya harus false, ya kan? Dan data length-nya tidak sama dengan 0, ya kan? Terus kalau error, loadingnya sama dengan false, ya kan? Dan error message-nya tidak sama dengan kosong. Kalau empty apa? Loadingnya false, error message-nya tidak sama dengan error message-nya sama dengan kosong, dan panjang datanya sama dengan 0. Tuh. Kayak harus ngekombinasiin banyak kondisi gitu loh. Nah itu problemnya. Kebayang ya Mas ya sampai sini ya problemnya ya. Nah itu udah masalah yang jelimet. Ini masih ada satu masalah lagi nih dengan kita bikin kayak gini ininya, state-nya, bentuknya. Apa satu masalah lagi? Impossible state tadi. Ya pokoknya agak terlalu cepat jelasin impossible state. Nah, ini baru masuk impossible state. Impossible state masalahnya. Apa impossible state? Sekarang aku tanya. Kalau misalkan kondisinya itu loadingnya dia true dan error message-nya itu dan datanya itu tidak sama dengan 0, itu apa UI-nya harusnya? Loading kah, sukses kah, error kah, empty kah? Loadingnya true loh. Oke. Harusnya sih yang dikeluarin ya informasi loading itu ya, is loading itu ya. Iya. Tapi ini data length-nya 0. Tidak sama dengan 0, berarti ada isinya datanya. Kayak seolah-olah dia mau sukses gitu. Tapi mau ke sukses tapi loadingnya true. Tapi mau dibilang loadingnya mau nampilin loading tapi datanya ada gitu loh. Apa ini?
Gak make sense kan dari sisi user tuh kayak gak make sense. Loading sambil nampilin data tuh berdasarkan yang sekarang ya, berdasarkan spek yang sekarang ya, itu apa itu gak ada gitu kan. Nah, jadi itu sih loading ngambilin data. Kenapa? Sebenarnya kalau dari sisi user menurutku loading saat lagi loading tapi nampilin data tuh kayak ini datanya berapa enggak sih karena loading. Nah, iya kan. Apa itu gitu kan? Ini apa kondisi tampilan apa ini gitu kan? Kecuali memang kalau misalkan produknya memang bisa seperti itu gitu kan. Tapi kan ini enggak, kita lagi bahas spesifik produk yang di sini. Ya loading gitu loh. Ya. Dan ini enggak cuma kombinasinya enggak cuma ini doang gitu loh Mas. Kayak loading true tapi error message-nya tidak sama dengan kosong misalkan. Bisa jadi. Dan ada banyak impossible state lain. Yang secara UI itu mungkin tidak make sense, tapi secara data possible kayak gitu kan. Kan possible Mas, kalau bentuk datanya kayak gini nih. Loadingnya lagi true, ininya masih ada. Bisa kan secara data, kalau kita agak teliti atau kita ngerubah state-nya itu agak benar dan kawan-kawan. Ya kan? Nah, maka dari itu masalahnya ya. Maka dari itu muncullah konsep yang namanya finite state. Nah, finite state itu konsepnya ya, daripada kita ngebuat banyak state kayak gini, nah ada banyak gini. Nah, konsepnya itu ya, kita bikin satu state. Misalkan nama state-nya itu adalah, ini agak aneh kalau misalkan nama state-nya state-nya adalah tag misalkan. Ya ini bisa type, bisa tag, bebas sih. Intinya ada satu state. Nah, dia apa value-nya? Nah, ini kayak value itu kayak enum gitu loh, kayak string tapi ada beberapa possibility. Misalkan, oh, dia itu bisa idle, bisa loading, bisa success, bisa empty, bisa error. Nah, ini kalau misalkan mau dibuat TypeScript itu ada type-nya gini. Ada apa? Possibility-nya kayak gini. Nah, terus untuk bikin kayak gini gimana sekarang? Ya dicek aja. Oh, kamu nampilin loading, ya cek. Apakah tag-nya sama dengan idle atau tag-nya sama dengan loading? Nah, idle ini maksudnya kayak start, belum mulai ya, idle gitu. Terus kalau nampilin sukses, ya udah cek aja. Apakah tag-nya sama dengan sukses? Oh, error. Oke, tag-nya error nggak? Oh, empty. Oke, tag-nya empty nggak? Tuh. Apakah ada impossible state? Nggak ada. Karena tag itu cuma antara idle, loading, success, empty, atau error. Nggak ada yang kayak gini-gini jadinya. Apa? Oh, gimana kalau dia loading? Nah, ini ada. Gimana kalau dia idle? Oh, ini ada. Gimana kalau dia sukses? Lah, ini ada. Error. Nah, ada semua. Dapat nggak Mas ini ya idenya? Nah. Masih kurang sih. Tapi kurangnya tuh di sini sih. Ini si tag ini tuh merepresentasikan status tadi, atau dia tuh merepresentasikan beberapa kelompok state yang udah dibuat sebelumnya. Nah, ini sih aku yang bingung. Dia merepresentasikan kondisi screen kita dari sisi user. User cuma bisa ngelihat. Nah, idle ini pengecualian ya. Ini buat persiapan habis ini. Konsep yang finite state mesin habis ini. Nah, dia bisa idle, putihan aja gitu, belum loading, start lah. Dia bisa loading, bisa sukses, empty atau error, ya kan? Nah, nanti kalau misalkan ada lagi ya, oh ini nih, kalau aku klik, misalkan sini ada tombol ya apa gitu, misalkan about gitu misalkan, atau warning gitu, diklik nanti muncul pop up gitu ya Mas ya. Nah, ya udah berarti ada satu tampilan lagi, pop up atau warning, apalah, ngarang aja sih. Dan intinya ini di layar kita itu cuma bisa ada satu kondisi. Bisa nggak kita di screen kita itu sekarang dia lagi loading dan sukses di saat yang bersamaan?
Nggak bisa kan? Sukses dan empty di saat yang bersamaan. Nggak bisa. Empty dan error nggak bisa. Nah, makanya dibuat satu state aja. Nah, ini konsepnya tuh dia berarti, ini balik lagi ke awal, aku sih kayak pernah nanya lagi ke situ. Pembuatan si state-nya itu didasarkan pada screen tadi ya? Iya. Perubahan screen atau ada apa yang di screen ya? Jadi nanti kita kalau mau bikin finite state mesin itu, kita ngelihat UI-nya dulu, spek produknya dulu kita lihat, flow-nya seperti apa, terus kita definisiin, oke, apa nih state-state yang kita butuhkan, tag-tag yang kita butuhin. Bukan berdasarkan dari kemungkinan di ini doang, di state aja gitu, atau di variabel-variabel lain, bukan ya? Dia memang melihat dari satu, misalkan nih, kalau ini aku nggak tahu ini bakal dibuat variabel yang dalam satu screen satu buah atau satu tag tapi untuk semua screen. Tapi yang penting dia ngelihat screen, apa yang kemungkinan perubahannya itu yang dimasukkan ke dalam sini ya, dikumpulkan. Oke. Dasarnya dari situ. Oke. Ini finite state. Kenapa disebut finite? Finite. Itu karena finite itu kan terbatas ya artinya ya. Nah, ini kan terbatas. Possibility-nya yang terbatas. Nah, dia cuma punya idle atau loading atau success atau empty atau error atau warning. Jadi ketika aku tanya, Mas, ini tag ini possibility value-nya apaan ya? Nah, kamu bisa sebutin. Oke. Nah, kalau product sama error message itu disebut infinite state. Infinite state. Kenapa kok infinite? Sekarang aku tanya, Mas, product itu possibility value-nya apa ya? Nggak ada banyak. Error message tuh possibility-nya apa ya? Ya, sampai nanti aja nggak bakal bisa ini tuh disebutin apapun gitu kan. Pokok string aja gitu kan. Yang ini pokok ya array aja gitu kan. Gitu. Nah, sampai sini masih clear ya Mas ya? Nah, sebelum aku refaktor, nah aku mau jelasin finite state ini ya itu tidak akan bisa bekerja tanpa ada infinite state. Itu nggak mungkin ini contoh ya. Oke, loading lah, loading tapi dan loading aja di UI-nya. Tapi kalau sukses, oke, aku mau sukses. Tag-nya udah sukses nih. Oke, aku mau nampilin data. Lah, datanya mana? Aku cuma punya satu state di sini. Array-nya mau dapat dari mana? Ya kan? Nah, makanya nanti tetap ada infinite state. Nah, kita copy aja. Tadi kan ada 3 nih. Ini ada ini sama ini ya kan? Ada loading juga. Loading apakah kita butuh? Tidak, kita tidak butuh loading karena sudah terwakilkan sama tag ini kan. Gitu ya. Karena udah ada situ. Products, apakah kita butuh? Butuh. Kalau kita lagi sukses, mau nampilin apa? Ya. Nah, taruh sini. Error message, butuh nggak? Butuh ya? Ya karena kita ketika lagi error, mau nampilin apa? Pesan apa? Nah, error message yang menjelaskan. Nah, jadi nanti ini jadinya state yang baru. Ada finite state-nya dan ada infinite state-nya. Jadi infinite state itu kayak menjelaskan lebih detail terkait finite state-nya. Kalau lagi sukses, oke, aku lagi sukses. Apa produknya tapi? Nah, lihat di infinite. Oh, aku lagi error. Apa pesan errornya? Lihat di infinite state gitu. Ya, gimana Mas? Udah aman? Aman sih. Aku mikirin penerapannya. Masih tebak-tebak di kepala. Ya, gimana? Tebak-tebakan gimana? Tebak-tebakan nanti kan balik lagi ke tadi yang si reducer. Ini kalau ketemu statusnya misalkan sukses, itu nanti akan dibawa tuh si produknya ke dalam si sukses. Kayak tadi kan detailnya dari si sukses itu adalah si produk ini kan, keluar produk. Baru dikeluarin nilai-nilai dari si produk itu. Nah, kalau misalkan error, ya nanti ya itu sama state si error ini, error message-nya dimasukin juga di dalam si error. Aku mikirnya gitu sih. Jadi berdasarkan tag ini juga nanti apa yang akan diubahnya. Bukan diubah sih jatuhnya. Apa yang ditampilkan, sorry. Bukan ditampilkan. Itu sih yang aku kepikiran, tebak-tebakanku ya.
Nggak tahu nih aslinya gimana implementasinya. Iya, ntar jadi kayak gitu, Mas. Jadi kita di sini nih, ini di sini nih, kita ubah nih. Loading kan udah gak butuh ya tadi ya. Ya. Nah, kita ubah aja. Produk sama error message masih relevan ya. Ya. Nah, ini aja, loading aja kita ubah. Jadi tag. Apa nih startnya? Oh, idle gitu kan. Idle, ya udah idle. Boom. Nah, terus gimana nanti ketika kita ngerubahnya? Nah, kita lihat di reducer. Jadi finite state ya, finite state ini bisa tidak menggunakan reducer, tinggal set state aja gitu kan. Tagnya kita ubah langsung gitu kan. Tapi dengan adanya reducer ya kembali karena ini dua konsep yang berbeda tapi saling melengkapi gitu. Dengan adanya si reducer kita tinggal ngubah-ngubah aja. Contoh, oh kalau lagi fetch apa? Ya kita udah gak punya loading lagi, tagnya aja kita ubah. Tagnya kita ubah jadi loading, ya kan? Oh, terus fetch success apa nih? Oh tagnya kita ubah aja. Jadi apa? Jadi sukses. Terus apa lagi? Fetch error. Oke. Tagnya apa? Ya akan diubah jadi error. Nah, change input. Nah, ini dilihat. Change input ini akan merubah state kita nggak? Enggak kan? Nggak akan merubah tag kita kan? Ya, iya, enggak ada sih. Ya kan? Tergantung ini ya, tergantung cara kerjanya. Kalau misalkan yang sekarang ini nggak ada sih, tapi kalau Nah, yang on-chain berubah, langsung search ya. ya berarti loadingnya harus jalan juga. Nah, itu. Jadi ngelihat kembali, kita lihat pelajari benar spek dari produk tuh kayak gimana. Nah, ini Navigate juga gak berubah apapun kayaknya gitu. Udah. Nah, satu hal yang kita belum taruh ini empty. Ini ada warning nanti salah paham. Empty, ya kan? Nah, empty ya udah taruh aja di sini nih. Ketika sukses, tag-nya apa? Kita cek dulu panjang panjang payload-nya berapa. Oh iya. Ya kan? Ya. Lebih dari 0 nggak? Gitu Harus kan? dibandingin ya. Iya. Oh, kalau lebih dari 0, ya kamu ke sukses. Tapi kalau 0, ya empty. Ya kan? Tuh. Nah, terus yang diubah lagi di mana? Harusnya kita cari loading ya, state.loading. Nah, ini di sini nih, harus diubah ini. Jadi kita tinggal cek aja apakah state.tag-nya sama dengan loading. Maka loading text. Kalau ini apa nih? Empty. Oke. Apakah state.tag-nya itu empty? Kalau yang ini apakah state.tag-nya itu adalah apa ya tadi ya? Error. Nah, kalau ini apakah state.tag-nya sukses? Ya, kalau else ya, ada ini impossible udah. Ini gak ada dah ya kan. Ya gak ngapa-ngapain aja udah ini not. Biasanya ada yang ini sih. Ada yang throw error atau apa kayak gitu-gitu. Ya kita tutup gini aja deh. Nah, gini aja deh. Nah, udah. Terus di mana lagi nih? State.loading. Oh, di side effect kayaknya ini. Oh enggak. Kita akan ngedisable inputnya. Kita gak boleh ngetik kalau apa? Oh, kalau tadi kan pakai state loading ya. Sekarang kalau state.tag-nya itu adalah loading. Nah, ini semua sama nih. Button clear gak boleh diklik kalau dia lagi loading. Oke. Button submit gak boleh diklik lagi kalau dia sudah loading. Apa lagi? Oh ini. Jadi ketika dia itu pref state dot, aduh, bentar ya. Tag-nya sama dengan loading, kan? Dan sorry. Tadi apa ya? Oke, dia false. Oke. Berarti pref state dot tag-nya tidak sama dengan loading. Ya, kalau awalnya tidak loading dan sekarang menjadi loading, next state dot tag-nya. Ini biar gak loading terus-terusan ini sih Mas. Tag-nya sama dengan loading. Nah, kita fetching.
Nah, harusnya udah sih. Ya, kita coba ya. Set. Oke. Aku clear. Submit. Nampil semua. Oke, mantap. Aku cari yang nggak ada, ngawur. Submit. Oke, empty. Terus aku buat error. Block domain, block ini, dummy JSON. Submit. Oke, file to fetch. Pindah halaman. Oke, sip. Udah. Kayak gitu. Oke, gimana Mas? Sampai sini Mas. Masih aman? Aman, Mas. Aku tuh yang agak meragukan tuh nanti pas praktik sih. Gak apa-apa, ntar seperti biasa ini aja. Secara konsepnya kurang lebih ini kebayang sih arahnya, maksudnya mau pengennya apa sih, kenapa harus ada ini. Paling nanti gini aja Mas, pas praktek itu kamu buat ke reducer dulu ya kan, jangan diubah jadi finite state dulu. Kalau reducer udah, mungkin nanti bisa bikin repo gitu ya, branch terpisah atau repo baru kalau nggak pengen repot. Nah di repo baru itu nanti bikin yang finite state gitu. Jadi paling nggak kalau stuck atau apa, aku bisa nge-review dulu yang reducer gitu. Iya. Ya termasuk typing ya nanti ya, kan TypeScript ya. Nah ini lebih enak lagi sih sebenarnya. Kalau di sini kan tadi, kalau di JS kan kita nggak bisa ini ya, pembatasan si tag-nya itu ya. Ini kan bisa jadi orang nanti pas input nge-tag di setiap masing-masingnya salah. Ya. Apa ya? TypeScript ngebantu itu ya. Ngebantu itu. Nanti sambil dipikirin ininya ya, type-nya kayak gimana gitu. Ya kalau misalkan stuck ini biar gak ngeblocking, bikin any dulu gak apa-apa sih Mas. Biar cepet dulu. Ya. Aman. Oke, sampai sini aman ya? Aman. Oke, mau satu konsep lagi, ini terakhir nih, biar jadi finite state mesin yang sempurna. Oh, itu tuh tadi tuh masih finite state. Wah, masih ada celah ini Mas, masih ada celah ini. Satu konsep lagi, nambah lagi. Tapi bukan konsep yang berbeda, tinggal nambahin biar lebih aman aja. Lanjut. Nah, aku kenapa? Ya, masih ada celahnya ya. Oh, masih. Ini aku bahas ini ya. Aku mau bahas state sekarang. State yang finite-nya. Kita punya, aku ubah jadi card dulu ya. Blok-blok ini. Kita punya idle, loading, success, empty, dan error. Oke. Nah, sekarang aku tanya, ini harusnya ya, kalau kita lihat dari sudut pandang user ya Mas ya, itu kan kumpulan state ini kan ini bukan kumpulan apa ya, kumpulan state atau tag yang random ya. Mereka punya cerita, mereka punya alur, ya kan? Ya. Maksudnya gini, idle. Ketika kamu di idle, kamu bisa kemana? Bisa nggak idle tiba-tiba error? Ya. Flow secara flow user, enggak kan? Ya dari idle ya harus loading dulu gitu kan? Gini kan? Ya. Nah dari loading antara dia itu ke sukses, ya kan? Atau dia ke empty, atau dia ke error. Tuh. Ya, kayak gini kan ya? Ya. Ini secara flow. Ini sini, pindah ke sini, pindah ke sini, sini. Dan ini ada action-actionnya masing-masing kan? Contoh, dari idle ke loading, pakai action apa? Ini maksudnya action apa tuh? Maksudnya action di reducernya ya? Oh, pakai fetch. Ya kan? Ya, dari loading ke sukses pakai action apa? Oh, pakai fetch success. Dari loading ke empty, oh jadi dia tadi pakai fetch success juga gitu kan? Ya. Tapi pakai yang ini, pakai yang apa? Ngecek ini loadingnya apa? Datanya ada apa enggak kayak gitu-gitu ya? Atau sebenarnya mau dibuat terpisah fetch empty juga bisa dibuat action berbeda. Tapi karena kita tadi udah terlanjur pakai fetch success, udah fetch success aja gak apa-apa.
Terus dari loading ke error, dia pakai apa? Oh, dia pakai fetch error. Ya kan? Tuh. Ada ceritanya, ada flow-nya. Ini secara visual, secara diagram gitu ya. Tapi apakah reducer kita menggambarkan hal itu? Enggak. Enggak sih. Enggak. Ramai jatuhnya. Enggak. Kita bisa bebas aja. Contoh ya. Aku ngirim action contoh nih. Aku random aja ya ditaruh di tempat lain ya. Contoh sini deh. Walaupun nggak boleh harusnya di sini. Aku ngirim action. Kan by default nih. By default banget. Kita di idle kan. Ini default ya kan. Kita sekarang di sini. Di idle. Tiba-tiba aku kirim action fetch success. Fetch success. Ya kan. Payloadnya adalah datanya gitu kan. Works gak ini? Maksudnya jalan gak ini di program, secara program? Jalan kan, karena send action itu reducernya nanti cuma ngelihat, oke, actionnya apa ya, tipenya apa ya? Oh, sukses, ya udah langsung diubah. Patuh-patuh aja cuma ngelihat action gitu loh. Reducer kita tuh sekarang kayak cuma, ayo, kamu mau ngirim aku action apa, aku akan patuhi itu gitu kan. Mau flow-nya itu masuk akal, mau gak masuk akal, aku akan langsung patuhi. Aku cuma ngelihat actionnya aja. Kalau actionnya make sense, aku lakukan itu gitu kan. Nah, tapi kan kalau dilihat dari sisi ini, konsep ini, itu kan nggak boleh kan, kamu idle langsung sukses kan nggak boleh kan. Nah, ya mungkin kalau secara apa ya aplikasinya masih kayak gini, flow-nya masih kayak gini, mungkin reducer kayak gini aja udah cukup gitu. Maksudnya ya agak sampai yang sesuai kayak gini juga aman-aman aja, bug juga bakal nggak segitunya juga gitu kan. Ya, betul. Tapi coba kamu bayangkan bikin app yang lebih gede lagi. Yang panjang ya. Panjang ininya, iya, kayak mau bikin kuis misalkan ya, kamu fetching soal dulu. Habis fetching soal, kamu baru bisa navigasi, ngelihat soal. Setelah melihat soal, kamu bisa menjawab soal. Setelah menjawab soal, kamu baru bisa navigasi. Ya kan? Ketika masuk ke state yang mengerjakan soal, baru timer bisa nambah. Ya kan? Baru bisa nge-submit gitu kan. Bisa nge-submit soal. Nah, ada alurnya itu kan. Dan panjang. Kalau kita bikin reducer yang bebas-bebas aja, terima action submit soal. Padahal kita lagi loading. Ini baru loading apa? Baru ngeloading soal, udah disubmit aja gitu. Kalau codingnya salah gitu kan. Kebayang ya Mas ya, ini ya problemnya ya. Sama ininya solusinya. Ya, jadi gimana cara nge-solve-nya? Ya, kita bikin reducer yang menyesuaikan diagram ini gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya banyak ya, bisa pakai hash map lah, apalah switch state, switch case juga. Aku nyontohnya biasanya pakai switch case yang paling panjang tapi paling cepat, paling simpel buat ngejelasin. Nah, jadi yang aku switch pertama kali itu adalah state-nya. Nah, apanya yang dicek? Aku cek dulu tag-nya. Oke. Kalau dia itu apa namanya idle gitu ya. Nah, kalau dia itu tag-nya idle, nah aku boleh ngapain nih? Kalau dia lagi idle gitu kan. Ya aku switch lagi. Apa? Action-nya. Tuh. Nah, ini agak panjang tapi ini ya. Apa namanya? Ya nanti codingnya bisa dirapiin lah. Nah, aku cek apa? Oh, kalau dia idle dan menerima action fetch, ya kan? Maka baru aku boleh pindah ke loading. Ini aku return yang ini. Tuh. Tapi selain itu misalkan aku lagi idle tiba-tiba fetch success ya gak udah, gak berubah apa-apa. Gitu. Nah, ini harusnya aku kasih bentar ya, default return pref state. Return pref state. Kayaknya aku ada yang salah deh ini. Set. Ya, belum tahu. Nanti di browser pasti ngasih tahu. Nah, terus cek lagi. Ini di idle nih, di idle bisa ke sini gitu kan. Nah, dari loading
Dia kan pindah ke loading habis itu ya, dari idle kena fetch dia pindah ke loading ya. Nah, dari loading kita bikin. Oke, sekarang kita di tag yang loading. Nah, switch case lagi actionnya. Nah, kalau di loading dia bisa apa aja? Oh, bisa fetch success atau fetch error. Ya kan? Nah, yang ini nih. Fetch success atau fetch error. Nah, kita copy. Nanti ini aku hapus yang switch yang di bawah ini. Ini biar enak aja. Ini beneran ada yang salah deh kayaknya. Nggak auto complete. Jadi kalau dia apa namanya? Nah, ini dulu deh biar rapi. Nah, kalau dia loading dan kena fetch success, dia pindah ke antara success atau empty berdasarkan ininya ya, payloadnya ya. Terus kalau dia loading terus kena fetch error, nah dia pindah ke tag error, ya kan? Nah, udah selesai, ya kan? Nah, terus kalau misalkan dia itu, nah, apa lagi? State yang ini, state yang lainnya, misalkan sukses gitu ya. Tadi. Nah ini dia ada di sukses misalkan. Mau ngapain? Udah ada bisa ngapa-ngapain dia kan? Berhenti di sini. Empty, nggak ngapa-ngapain. Error, nggak ngapa-ngapain. Udah gak usah ditulis. Nggak ke idle ya, diam ya dia ya. Kenapa? Kalau udah sukses dia nggak balik ke idle ya. Udah. Oh, enggak. Kan berdasarkan ini kan nggak bisa. Di sukses langsung ke idle nggak bisa kan? Langsung diem aja dia di situ, diulang lagi ketika ada action ya. Tapi ya sebenarnya ketika kamu udah sukses nih, ini aduh rusak. Tadi kan ketika kamu udah selesai nge-submit terus sukses, bisa klik tombol search lagi kan ya tadi ya? Ya, betul. Dan pindah ke loading lagi. Nah, ini sebenarnya ada lagi nih. Gini sebenarnya. Apa? Nanti ada fetch ya kan? Nah, sebenarnya kalau empty nge-search lagi bisa kan? Betul, bisa. Nah, harusnya berarti ya tambahin ini. Jadi kalau dia sukses kena fetch. Nah, fetch. Switch case-nya belum. Nih. Jadi panjang sebenarnya kalau pakai switch case ya. Ini enak pakai ini Mas nanti, pakai objek nanti. Oh. Aku cari-cari syntax yang enak nanti buat ininya. Tapi idenya kayak gitu ya. Tapi kayaknya aku lebih familiar ini sementara sih. Switch case ya. Tuh. MT juga. Ini kayak aku salah bikin switch case-nya di mana kayak gitu lah, pakai switch case jadi bingung. Nah, ini harusnya udah nggak butuh. Ini action yang change inputnya harus ada di semuanya sih, karena kamu lagi loading lagi. Oh, enggak. Kamu bisa ganti inputan itu kalau enggak lagi loading tadi itu. Nah, lagi loading kamu nggak bisa input, ke disable dia soalnya. Jadi ganti ini itu cuma bisa pas error, ya kan? Bisa nih kamu ganti ini, ganti apa? Inputan sama pas sukses. Aduh. Hanya MT juga bisa ya? Oh iya, suksesnya udah dikurangin MT ya? Enggak, MT beda state. Nah ini nih. Sini sebenarnya. Nah. Terus navigate. Navigate kan bisa di semuanya ya. Ya. Nah, kamu nggak beli apa ya udah ditempel-tempel semua nih sebenarnya nih. Mau di idle kayak idle nggak perlu lah masih ini. Mau di loading. Mau di sukses. Mau di error. Ini aku nggak tahu nih ntar gimana cara memperbaiki ini ya switch case ya. Tuh. Banyak karena ini switch. Iya. Tuh, dah. Harusnya aku benerin tadi sih. Ya sudahlah. Ini sudah teman-temannya ini.
Oh, ini nggak perlu. Ya, ini kayaknya kalau aku harus memperbaiki akan makan waktu lama, jadi ya sambil diskusi aja, Mas. Ya, gimana, Mas? Udah dapat ya tapi ya ininya ya, konsepnya ya? Kebayang. Ini sama sih jatuhnya, lebih ke screen lagi, kemungkinan screen-nya arahnya kemana ya. Yap. Dalam satu screen. Ini yang nggak kebayang tuh kalau ini bakal makan lama sih kalau satu screen fiturnya banyak. Betul. Ini makanya finite state machine itu dipakainya itu kalau programmu itu kompleks. Kalau cuma buat data fetching jangan pakai finite state machine, kelamaan. Iya, betul. Ya, simpel-simpel doang. Ini kalau kayak matahari mall aja kan ada webnya ya dia, atau nggak Tokopedia yang web, aduh kemungkinannya banyak banget ini. Kalau dibuat switch case ya. Tergantung seberapa banyak ya flow-nya ya. Tapi kalau udah sekompleks itu banyak banget. Ya, ntar aku sambil perbaiki ya ini ya. Gimana, Mas? Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada sih Mas, tapi yang jadi pertanyaan itu, ini kan baru berjalan di satu screen ya, benar kan ya? Kalau misalkan screen-nya ada, berarti itu harus dipikirin juga dong, cara alurnya si kerjanya screen. Gimana Mas? Kan ini masih satu screen di home-nya lah ya. Ya. Nah, kalau screen-nya ada yang lain, ya, atau tadi about, ya, dan punya beberapa fitur, misalkan fiturnya salah satunya adalah ngasih komentar. Nah, berarti itu akan diperhitungkan lagi dari si bot ngasih berapa kemungkinan kan ya, bener ya? Yap. Nanti tambahin step. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dia akan digabungin dalam satu state tadi, atau dipisah, Mas? Dipisah. Harusnya ada tag berbeda nanti. Ini tag buat home, ini tag buat apa. Nah, dan itu kan bakal bengkak ya sebenarnya state ini ya. Benar. Ya, betul, bengkak banget ini. Ini sebenarnya ini nanti perlu dipisah. Jadi kita tuh nggak hanya punya satu state. Jadi ada banyak state sebenarnya nanti itu. State buat home, state buat apa gitu. Kalau ini kan kita modelnya kan global state ya, satu state untuk semua app gitu kan ya. Import semua. Nanti kita pisah-pisah berdasarkan screen, berdasarkan komponen, reducernya juga berdasarkan screen, berdasarkan komponen misalkan, bisa kayak gitu. Nah, tapi nanti kita bakal ke arah sana pas kapan? Ke arah sana pas belajar hook. Kayak gitu. Karena dengan hook itu sebuah state itu bisa hidup di masing-masing komponennya. Termasuk reducernya juga. Kalau sekarang misalkan ya tanpa hook tadi, kalau pengen dijalankan kayak gitu, berarti harus diinisiasi di masing-masing ini ya, screen ya. Ya, ini jadi banyak nih Mas. State home, state apa gitu. Reducernya juga reducer home, reducer apa gitu. Mau. Sampai batuk. Temenku itu. Ini aku udah sampai bingung nih ini di mana. Ntar aku perbaiki aja deh ya. Ya, sorry gak bisa didemoin yang terakhir. Ya, tapi idenya kayak gitulah. Oke, sip. Gimana? Aman? Nah, konsep mah aman. Konsep aman. Ya, nanti bisa dipraktekin lah ya. Oke, sip. Aku ngeliat ini jadi kepikiran, pantesan orang lebih baik pakai React langsung ya. Maksudnya tuh kayak langsung dibantu, oke, kerja mau ini ya tinggal ini. Ya. React jadi bermanfaat gitu maksudnya. Padahal kan ada cara manualnya ya. Ya kan di sini kan aku pengen menjelaskan React tanpa harus menjelaskan Mas. Jadi aku tunjukkan cara berdarah-darahnya nih loh.
Sekarang pengen langsung ke React. Iya. Tenang. Habis state mesin ini beres ke hook baru ke React gitu. Iya. Ntar ke React hook juga tuh ada udah. React lagi ya. Kenapa? React juga ada hook-nya ya. Ah iya. Aku nggak tahu ya. Kalau nggak salah yang kenalin konsep hook pertama kali itu si React. Kalau nggak salah. Justru React yang pertama kali. Nggak tahu kalau framework dulu udah pernah aku. Aku yang pertama kali lihat di hook itu di React. Oke lah. Sip. Aku matiin ya recordnya ya. Ya. Tahu ini berapa jam. Thank you teman-teman yang sudah mendengarkan. Arigato. Stop.